Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook. Dan di depan bewok sudah ada Realme C series terbaru, yaitu Realme C25. Kayaknya ini waktu bergulir begitu cepat ya brother. Kayaknya baru beberapa bulan yang lalu C3 keluar, C12 keluar, C11 keluar, dan semua sudah bewok lakukan durability test. Di video kali ini juga sama, gue akan melakukan, tapi nggak durability, nggak ekstrim kali ya. Mungkin kita lebih ke quality test. Karena pihak Realme ini mengklaim bahwa Realme C25 ini adalah varian C series terbarunya mereka yang paling tahan banting katanya. Dan juga udah teruji ataupun lolos sertifikasi to Friendland. Kira-kira setangguh apa si handphone ini? Tes pertama yang bakal kita lakukan adalah scratch test. Dimana ini gue bakal mengelupas lapisan dari anti goresnya dan langsung akan head to head dengan koin layarnya. Tanpa berpanjang lebar, langsung kalian simak tes pertama. Pertama-tama bewok bakal lepas dulu. Ini anti goresnya kita kletek terlebih dahulu. Agak susah ya brother, ini membuktikan bahwa anti goresnya pun bawaannya tuh terpasang dengan baik dan benar nih. Ini tadi kuku gue nyelip, akhirnya bisa juga kita kletek. Nah BTW, to Friendland adalah semacam otoritas terkenal gitu bro di dunia dalam hal kualitas, kayak misalkan kualitas drop test, kemudian suhu ekstrim, kelembapan, kemudian fluktuasi tegangan, masa pakai tombol, listrik statis, bahkan tekanan udara sekalipun bergitar, jreng brother. Tanpa berpanjang lebar, ini ada dua koin yang bakal bewok gores-gores ke layar dari Realme C25. Yang pertama ada koin 1000-an. Seperti yang kalian tahu bahwa koin 1000-an ini adalah koin yang sering dipakai buat kerokan. Berarti ini tuh nggak terlalu tajam. Nah, kecuali yang ini nih, lo dikerok pakai duit 500-an. Kalau nggak berdarah tuh kulit lo. Tapi ini belakangan. Yang pertama ini dulu nih, yang bakal kita gores-gores. 3, 2, 1, let's go. Linu, ya nggak sih? Gue tuh setiap scratch test selalu kayak linu gitu. Kita bakal melakukan ini lebih dari 100 kali goresan. Tua gapat manam jupan lan lu, tua gapat manam jupan lan lu, tua gapat manam jupan lan lu. Oke. Asik cop, lu berisik cop, lu ganggu gue syuting ekstrim test, quality test. Tuh, mau lu 100 kali, 500 kali, 1000 kali. Ternyata dia baik-baik saja. Tidak ada goresannya, acan. Aku yes. Yes. Kenapa lu Cop senyum-senyum? Biasanya kita kalau di Investigaven ada Acop, seru. Tapi dia sekarang ngeganggu nih di video kali ini. Oh gitu? Oh pundung, mana pundung? Keluar, mana pundung? Biarin baper. Dah. Nih ya, Bang Acong boleh merapat lagi. Gue sih tidak menemukan sebuah goresan-goresan acan ya. Oh iya, lupa ya. Biasanya kita setiap quality ataupun durability ataupun extreme test, kita biasanya mengecek email supaya menginformasikan bahwa kita menggunakan satu device yang sama, bukan diganti-ganti handphonenya. Gitu bro. Ntar ya kita cek email. Nih kita cek email. Kalian perhatikan secara seksama emailnya. Nanti sampai tes terakhir gue juga bakal buka nih emailnya. Jadi supaya kalian gak seujon, wah bang gak kelihatan kegores, ntar handphonenya diganti. Ya sama dong, harus sama Mangbox dong nih. Kalau 1000-an kurang, mungkin kita akan melakukan dengan 500 perak. Coba aja lu dikerok pakai 500 perak kalau nggak sakit. Oke, nih ya. 3, 2, 1, let's go. Sip. Gue pikir tadi kegores ya. Ternyata dia daki yang ada di sini, dia nempel. Gue pikir tadi kegores karena ada nih, kayak ada ini loh kan, kok gue buletin gini nih, gue buletin. Tuh, kalau secara mata sih kelihatan banget kayak gue bikin bulatan-bulatan kayak gini. Terus habis itu ada kayak alurnya bulat juga, gue pikir akan kegores, tapi ternyata setelah gue lap, dia nggak kegores sama sekali dan ini layarnya masih bersih tak ternoda. Ini fungsinya ya.
Buat kalian yang sering banget naruh handphone di dalam saku, sometimes kalian itu punya koin-koin, kunci motor, kunci mobil. Dan ini kalau cuma sebatas koin, kunci motor, kunci mobil nggak akan kegores, bro. Dan ini terbukti pas gue gini-giniin, mungkin 100 kali lebih nih gue gores-goresin koin dan dia nggak kegores, gitu bro. Nah, kenapa sekarang kita sebut quality test? Karena ini tuh gue pengen ngebikin yang bener-bener relate sama keseharian kalian gitu loh. Kalau misalkan handphonenya di saku, kena kegores koin, kena kegores kunci motor, kunci mobil, it doesn't matter, brother. Lanjut deh, berhasil ya. Tes yang ini memang nggak kegores sama sekali. Bersih banget layarnya. Bahkan Bang Acong aja tadi nggak bisa dapet goresan-goresannya karena memang nggak ada goresan, bro. Gitu. Lanjut, tes kedua yang bakal kita lakukan adalah splash test. Nyemplung air, bro. Bong. Ya iyalah ya, nggak mungkin kita cemplungin ke air karena memang ini nggak ada sertifikasi IPX sekian. Jadi ini memang hanya sudah tersertifikasi TÜV Rheinland, tapi memang harusnya kan ini tahan suhu ekstrim dan segala macam ya. Splash resistant test nggak ada masalah gitu. Kita bakal membuktikan dengan kita banjurin. Seperti anjuran pemerintah, kita harus rajin-rajin mencuci tangan. Betul. Atu aja. Tapi nggak cuci tangan ya, kita bakal sebelum banjur mungkin pada esensinya yang namanya splash itu ya kita cuman gini doang nih. Cas. Ini fungsinya ya, kalau misalkan nih lau pada nih, maaf nih jadi ngotorin deh gue. Lau pada kehujanan gitu ya sekira-kiranya, kalau cuman splash begini mah kena hujan mah kagak apa-apa. Tuh, kagak ngaruh apa-apa dia. Tuh, masih oke-oke aja. Tapi kalau mau dibanjurin gini juga sabi. Banjir gini, sabi. Banjir gini lagi, sabi. Paling juga layarnya bergoyang-goyang dikit ya. Tapi wajar sih. Oke, bagian belakang sekarang. Tuh. Nggak ada masalah. Biasalah. Asal jangan dicemplungin ya bro, karena seperti yang gue bilang tadi, Doski ini nggak ada sertifikasi IPX sekian yang memang tahan terhadap kedalaman air tertentu. Gitu, jadi seperti yang gue bilang di awal ya, gue ngelakuin tes ini memang sesuai dengan problem-problem yang kalian alami kadang-kadang, sesuai sama daily use kalian gitu. Misalkan kalau splash test gini ya, kalau lu kehujanan tadi gue bilang, gue kata gitu kan. Nggak ada masalah, tapi boleh tisunya mohon maaf. Bentar ya. Tuh kita lap dan kita akan buktikan bahwa touchscreen ataupun responsif dari layarnya tuh masih berfungsi dengan baik. Gitu bro. Nih, gak ada masalah. Masih responsif banget layarnya. Nih ya. Masih dong. Nih, jangan seujon bro. M mana M? Kebalik nih soalnya. IMEI. Ini ya masih menggunakan IMEI yang sama. 4 digit di belakangnya itu masih sama 9332, sama seperti yang ada di boxnya. 9332 IMEI 1. Nah, digadang-gadang katanya ini kan tahan suhu ekstrim ya. Gue pengen tahu nih. Dan langsung aja deh kita masuk ke rangkaian quality test selanjutnya, yaitu freezer test. Sekarang Bel sudah di depan kulkas yang atasnya ini the freezer. Walaupun sebenarnya Realme C25 ini Doski gak punya standarisasi militer, tapi sebenarnya udah ada TÜV Rheinland yang mana ini memang sudah teruji untuk suhu yang ekstrim. Tapi se-ekstrim apa? Apakah se-ekstrim suhu yang ada di dalam freezer atau enggak nih? Nih, suhu di dalam freezer itu kurang lebih 4 derajat, 4-5 derajat. Lumayan ekstrim sih menurut gua. 4 derajat. Kemudian suhu handphone awal, ini Bewok bakal cek, Doski 33 derajat Celcius. Nah, dapat Bewok bakal masukin ke dalam freezer kurang lebih selama 1 jam di dalam suhu 4-5 derajat Celcius. Tapi supaya terang, kita nyalain dulu nih flashlightnya supaya GoPro-nya ini bisa merekam dengan baik, bro. Gitu. Masukin. Oke, di sini sudah disiapkan GoPro. Bewok bakal taruh di sini. Dan kita akan tekan tombol start. Kita tunggu kurang lebih selama 1 jam. Apakah handphonenya masih berfungsi dengan baik atau tidak?
Baiklah brother, posisi kurang lebih sudah 1 jam lebih sih sebenarnya. Kita bakal cek kondisi dari Realme C25. Widih, gue lihat-lihat masih hidup nih. Tuh ya, bewok update lagi. Ini minus malah sekarang. Suhunya minus 7 untuk di dalam freezernya. Kemudian ini kita stop dulu dan dia sudah keringetan. Oke, bewok bakal. Ini suhunya 1 derajat bro. Tadi kan awalnya sekitar 33, 1 sampai 2 derajat lah kurang lebih. Bagian belakang kita bakal cek. Oh, ini flashlightnya masih nyala. Sebentar, flashlightnya masih nyala, bewok matiin. Kita lihat bagian belakang 4 derajat ya. Depan 1 sampai 2 derajat, bagian belakang back covernya ini 4 derajat. Dan berarti Realme C25 ternyata berhasil bro, tahan di suhu yang cukup ekstrim ya menurut bewok. Dan ini gue bakal cek email lagi supaya kalian tidak seuzon gitu. Disangkanya ntar beda bang kali bang. Handphonenya lu taruh dalam. Nih ya. Cek. Dan ini keringetan banget dia. Oh boleh tuh dibersihin dulu. Tuh bisa. Tuh kelihatan nggak? Kesimpulannya adalah berarti Realme C25 ini lolos dalam suhu ekstrim. Dan sekarang kita akan lanjut ke tes berikutnya. Lanjut brother, tes berikutnya yang akan Bewok lakukan adalah drop test. Tapi nggak dari atas tangga sini, kita akan turun ke bawah dan gue akan ngejatuhin dari beberapa ketinggian. Kayak misalkan dari saku celana, kemudian dari saku baju, sama mungkin kalau misalkan kalian lagi selfie yang relate sama keseharian kalian, terus jatuh, apakah si Realme C25 ini bisa bertahan atau tidak? Mungkin aja kameranya pecah atau mungkin layarnya pecah, nanti bakal kita coba. Pertama-tama Bewok bakal menjatuhkan dari saku celana dulu. Ini kurang lebih tingginya 80 cm. Tapi ini gue akan putar videonya. Sorry ya kalau di bawahnya ada kaki gue karena ini dalam rumah. Jadi gue nggak mungkin pakai sepatu, brother. Jadi langsung aja gue akan nyalain dan record kamera belakang. Untuk kita record jatuhnya bakal seperti apa. Dan nanti akan pecah atau enggak. 1, 2, 3. Nggak parah-parah banget sih ini mah harusnya. Kayak cuman pendek gitu bro. Dan gue nggak harus ngecek ya. Karena udah pasti nggak akan terjadi dent, nggak akan terjadi retak. Karena ini nggak terlalu tinggi. Jadi kalau misalnya kalian nggak sengaja ngejatuhin Realme C25 ini dari saku celana, it doesn't matter brother. Karena nggak retak, nggak scratch, dan kondisinya masih oke. Kurang ekstrim, nggak perlu ekstrim-ekstrim banget sih ya. Atau kurang tinggi gitu. Misalkan kalian lagi pakai kemeja, kemudian di saku meja ini kalian naruh handphone. Sometimes kalau misalkan gue naruh handphone di saku kemeja, kalau misalkan gue ngambil sesuatu dan gue menunduk, itu kadang-kadang jatuh. Bakal kita cek. Nah ini Bewok record. Misalkan ya, lu jatuh. Misalkan lu lagi begini nih, set, jatuh. Agak worry sih gue, takutnya retak gitu. Tapi kita bakal cek dulu. Aman bro. Bang Acung mungkin boleh mendekat. Layarnya aman ya, nggak ada retak. Kamera belakang, karena ini kaca juga aman sih. Nggak ada retak sama sekali, tapi kita bakal cek di bagian sisi samping sebelah kanan dan kiri. Apakah terjadi dent atau tidak. Overall aman sih, nggak ada dent. Karena ini posisinya di keramik ya bro. Mungkin kalau misalkan kalian jatuhnya pas lagi di aspal, mungkin saja terjadi dent, tapi nggak mungkin sampai pecah gitu. Aman sih overall. Dan sering nggak sih kalian misalkan lagi pengen selfie, terus tiba-tiba jatuh, ini bakal coba kita praktekkan. Pecah nggak nih dia layarnya? Retak nggak nih? Lagi selfie pakai kamera depan tapi sambil gue record. Nah ini gue pakai perekaman kamera depan Realme C25. Dan misalkan lagi begini nih, set! Selfie, hai ya kan, terus tiba-tiba set ada orang lewat, tas kesenggol. Jatuh kan? Tapi kita cek. Oke. Aman sih. Aman juga layarnya. Nggak retak. Ya, itu nanti bakal kita cek ya, apakah layarnya masih responsif atau tidak. Kita cek dulu di bagian belakang nih yang kaca-kaca aman juga. Oke, dentnya bakal kita cek di bagian sisi samping sebelah kanan dan kiri. Aman, sisi samping sebelah kanan di bagian
atas juga aman, di bagian kiri aman, overall semuanya aman sih brother. Nah supaya kalian nggak seujon lagi sama gue, ini gue bakal cek lagi emailnya untuk tes yang terakhir bahwa kita masih menggunakan device handphone yang sama. Kalian cek 4 angka di belakangnya, email ini masih 9332 ya bro. Berarti dari runutan tes yang pertama sampai tes yang keempat ini, gue masih menggunakan device handphone yang sama tanpa gue ganti. Kita bakal cek apakah layarnya masih responsif atau tidak. Masih ya bro. Oke, masih tuh, nggak ada masalah. Jadi brother, kesimpulannya bahwa memang benar jajaran series C-nya Realme itu memang benar-benar tangguh sih menurut gue. Karena seperti yang sudah pernah kalian tonton dari Realme C3, Realme C11, Realme C12, kemudian ini Realme C25 bertahan bro. Dan secara durability memang terbukti oke gitu. Tapi gue masih penasaran sih, gue pengen ngecek dalamannya apakah masih berfungsi dengan normal atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak. Kita bakal cek yang pertama-tama, gue bakal cek kemampuan dari fingerprintnya dulu. Apakah setelah kita masukin ke dalam freezer tadi, terus kemudian kita splash resistant, terus kita jatohin, apakah berpengaruh sama kualitas fingerprintnya atau enggak nih? Beok bakal coba cek. 3, 2, 1. Aman bro, nggak ada kendala sama sekali. Ini Beok bakal coba face unlock. Oke, aman, ini hasil selfie. Kemudian gue bakal coba cek kamera belakang. Nah, ini hasilnya. Kamera belakangnya masih oke, nggak ada embun sama sekali, nggak ada kayak bekas dimasukin freezer atau tetesan-tetesan air gitu, nggak ada, aman. Kemudian kamera selfie-nya, daebak. Lanjut, gue bakal coba ngecek blebeb-blebeb nggak nih speakernya. Gue bakal nonton video Pricebook yang 30A kali ya yang kemarin gue review ya. Pertama smartphone gaming di segmentasi 1 jutaan nampaknya semakin sengit. Dan di tangan gue ini nih, volumenya sudah full. Yang baru banget minggu kemarin. Speakernya juga masih ngeluarin suara oke. Kira-kira semenarik apa sih smartphone yang punya tagline Power Up the Game ini? Lanjut, kita bakal ngelakuin tes charging dulu. Tadi kan sempat masuk air gitu ya. Terus dalamnya kan sempat dingin. Mungkin aja mesinnya agak-agak beku gitu ya bro. Ini berpengaruh atau enggak? 3, 2, 1, let's go. Ngecas ya. Sekarang kita akan flashback dari pertama kali gue melakukan quality test gitu ya. Yang pertama gue melakukan scratch test dengan koin 1000 dan itu nggak ada scratch sama sekali, aman. Kemudian kurang tajam gue melakukannya dengan koin 500 rupiah. Dan ternyata walaupun agak sedikit kasar dan gue coba gores-goresin gitu, gue bentuk buletan gitu. Dan ternyata setelah gue cek ini kayak ada alur bulat gitu ya. Cuman di kameranya Bang Acong tuh nggak dapet, tapi secara mata gue ngeliat tuh dapet. Tapi setelah gue hapus pakai tisu, itu malah nggak kelihatan sama sekali. Sampai sekarang juga nggak kelihatan ada scratch sama sekali dan aman. Kemudian setelah itu Beok melakukan splash test dengan namanya splash ya. Ini kita percikin-percikin pakai air. Kemudian setelah pakai air kita banjurin lagi pakai air dan alhamdulillah handphonenya masih berfungsi dengan baik. Layarnya juga masih responsif. Setelah itu gue melakukan freezer test karena gue pengen tahu apakah si Realme C25 ini bertahan dalam suhu yang ekstrim atau tidak. Misalkan kalian lagi liburan ke Eropa mungkin tiba-tiba jatuh ke salju kan dingin tuh ya bro. Dan handphone ini masih bertahan dengan baik walaupun nggak punya sertifikasi ataupun standar militer yang dia bertahan dalam suhu yang cukup ekstrim. Tapi buktinya masih bertahan, gue masukin ke freezer sejam. Dan terakhir gue melakukan drop test, gue ngejatuhin dari beberapa ketinggian. Contoh dari ketinggian saku celana, gue jatuhin, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada dent, nggak ada layar pecah, nggak ada layar retak. Kemudian gue jatuhin dari tingkat ketinggian mungkin sekitar 1 meteran lebih, itu juga nggak ada dent ataupun kaca pecah sama sekali, nggak ada yang retak. Dan terakhir, gue melakukannya dengan mungkin ketinggiannya 1,5 meter lebih, karena pada saat selfie gitu posisinya. Dan jatuh, prak, gue pikir, kali aja ada yang pecah, ada yang kendor ya kan, ada yang ngebongkak gitu ya. Ternyata nggak ada sama sekali, layarnya juga masih aman, responsif, dan gue nggak meragukan kualitas dari build quality jajaran C seriesnya Realme sampai sekarang, sampai si Realme C25 ini. Ingat ya, ini bukan extreme test, ini lebih ke quality test. Bagaimana kita mengetes kualitas dari build quality-nya si Realme C25. Baik, rasa cukup. Terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. No skip-skip. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.